Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat untuk kita semua. Kita kembali berkumpul, bersukacita, memuliakan Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Minggu 14 Maret 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Kami terus bersyukur boleh terus diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan semakin dekat dan boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus bersama-sama dengan kami, menuntun kami. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan iman percaya kami, melangkah dalam terang dan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan bahan Renungan Harian Toraya Minggu 14 Maret 2021, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Amin. Dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13 diberikan satu tema, hidup oleh roh. Tuo banang dio pena. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu pernah divonis hidup tinggal 2 bulan akibat kanker stadium akhir. Namun oleh kemurahan Tuhan, ibu tersebut masih bisa sembuh. Sangat masuk akal bila ibu tersebut mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Nikodemus dalam pembacaan kita hari ini merasa heran dan bingung karena Yesus menjelaskan bahwa untuk melihat kerajaan Allah harus melalui kelahiran kembali, ayat yang ketiga. Yesus menegaskan bahwa dilahirkan kembali adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah.
Karena apa yang lahir dari daging adalah daging. Sebaliknya, yang lahir dari roh adalah roh. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Keberadaan tiap-tiap orang yang lahir dari roh diumpamakan Yesus seperti angin. Roh tidak dapat dilihat, namun keberadaannya sangat mungkin dirasakan. Bahkan karyanya melahirkan kehidupan baru yang penuh pengharapan. Lebih jelas lagi, Yesus mengatakan, percaya kepadanya adalah pekerjaan roh. Ayat 11 sampai 13. Memang iman tidak masuk akal. Sama seperti ibu yang melewati tahun demi tahun hidupnya setelah divonis hidup tinggal 2 bulan. Namun nyata dan menjadikan hidupnya masuk akal melalui pimpinan roh Allah. Melalui iman kepada sumber kehidupan, yakni Yesus Kristus, yang telah kehilangan hidupnya melalui salib demi menghidupkan kita. Kehidupan oleh iman kepada Yesus akan mengubah orang-orang yang percaya kepadanya menjadi manusia baru oleh kelahiran kembali. Saudara-saudara, Yesus menantang Nikodemus dan kita semua agar tidak berhenti mengagumi, mengakui, dan mengalami tanda-tanda mujizatnya. Namun harus berlanjut dengan percaya dan mempercayakan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau Bapa yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Secara khusus boleh menuntun kami untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman. Bahwa Tuhanlah satu-satunya penopang dalam hidup ini. Karena itu kami mau hidup dalam roh bersama dengan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam menjalani kehidupan yang akan kami lalui. Tuhan sertai kami sekalian dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita hari ini. Biarkanlah kita boleh terus dituntun dalam kasih Tuhan untuk hidup dalam roh. Selamat berjumpa kembali.